nggak masalah kok beda dengan orang lain. Kalau kita memang punya pilihan atas hidup kita, ya jalani. Mungkin di awal-awal sulit, tapi sangat worth it untuk kita perjuangkan. Di sini aku pengen cerita pengalaman diriku, semoga ada insight dan manfaatnya buat dirimu. Hai, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif. Buat kamu yang baru bergabung, selamat datang. Di sini kita bahas tips-tips pengembangan diri dan produktivitas. Perkenalkan, namaku Umar Al-Faruqi, biasa dipanggil Umar. Aku adalah seorang trainer, coach, dan pembicara di topik self-development dan productivity. Jadi di video ini sebenarnya aku pengen cerita aja, karena banyak yang nanya, terutama di Instagram banyak yang tanya, dan akhirnya aku pengen cerita bagaimana perjalanan hidup aku, terutama ketika dari awal merintis karir. Jadi buat background aja sedikit, aku adalah seorang yang salah jurusan ketika dulu kuliah. S1 dan S2 aku teknik elektro dengan spesialisasi teknologi informasi dulu di ITB di Bandung. Dan ketika aku lulus S2, lulus dengan sangat baik, lulus dengan IPK 3,88 cum laude, dan itu di umur 22 tahun, satu hal yang sangat-sangat membanggakan tentunya. Tapi pada saat itu, aku ngerasa bingung. Aku ngerasa nggak tahu harus kemana. Nggak tahu harus ngapain. Kenapa? Karena salah jurusan. Dan memang baru menyadarinya di akhir, sehingga akhirnya terjebak di posisi yang waktu itu sangat tidak menguntungkan. Apalagi waktu aku lulus S2 di tahun 2021, itu lagi pandemi, dan akhirnya banyak orang yang nyari kerja aja susah. Tapi di kondisi-kondisi yang bahkan sulit, aku punya idealisme untuk ingin bekerja, melakukan sesuatu yang aku enjoy, yang aku sukai. Sayangnya, aku hanya bisa saja melakukannya tapi tidak enjoy. Apakah kamu pernah ngerasain perasaan dimana kita bisa ngelakuin sesuatu, tapi kita nggak enjoy ngelakuin? Aku bisa ngerjakan teknik elektro gitu kan, membuat rangkaian elektronik, kemudian ya programming sedikit-sedikit, sehingga aku pun bisa berkarir di bidang ini. Apalagi dengan ijazah yang sangat bersinar waktu itu dan pengalaman yang banyak juga di organisasi, aku yakin bisa keterima di berbagai perusahaan, di berbagai kerjaan. Tapi pada waktu itu aku ngerasa nggak enjoy dengan jurusan ini. Aku lebih senang ngajar, aku lebih senang sharing, aku lebih senang hal-hal yang sifatnya psikologi, pengembangan diri. Tapi pada waktu itu tidak ada role modelnya, tidak ada contohnya. Namun aku mencoba untuk hidup berdasarkan idealisme itu dan mencoba memulai sharing, berbagi konten di platform-platform yang sudah mainstream sekarang. Sebelum aku mulai sharing konten-konten di Instagram, aku mulai dulu dengan membuat podcast di Spotify. 1 April 2020, aku memulai podcast episode pertamaku di Spotify, Cerita Pembelajar. Silakan kamu bisa juga untuk ikuti podcast-podcastnya di Spotify dan pemutar podcast lainnya. Di sana mulai upload episode 1, 2, 3, dan seterusnya, dan sekarang sudah 300 lebih episode. Ketika memulai, aku belum tahu bahwa podcast itu adalah sebuah konten. Ya udah, sharing-sharing aja, berbagi. Kemudian mulai belajar bagaimana cara membuat konten, dan aku mulai membuat konten di Instagram, di sosial media, termasuk di YouTube sekarang. Tapi pada saat itu, aku terus dibombardir oleh komentar dari teman-teman. Ya sayang dong, lu udah kuliah S2, masa kagak dipakai? Masa lu udah S1 pertama kali lulus di kita, S2 yang pertama kali dapet gelar magister, tapi lu kerja di bidang elektro? Banyak juga yang bilang, ya elah Mar, dengan IPK lu, perusahaan manapun lu juga pasti bisa dapat. Dan banyak lagi hal-hal senada lainnya yang nge-push aku untuk apa, ya udah aku kerja sebagai engineer aja, sebagai alumni teknik elektro sesuai dengan jurusan, atau mengikuti kata hati. Dan pada saat itu sangat bimbang, karena yang aku perjuangkan juga belum jelas hasilnya. Mungkin beda dengan sekarang, yang mana aku bisa hidup dengan konten, dengan karya, dengan apa yang aku perjuangkan di sosial media, dengan berbagi lewat coaching, dengan kelas online dan lain-lain. Sekarang udah bisa hidup dari sini dengan cukup nyaman. Tapi ketika saat baru memulai dulu, belum ada penghasilan apapun. Dulu aku sambil ngajar freelance, ngajar matematika, les privat, dan juga les di bimbel-bimbel, jadi ngajar. Namun, aku bersyukur karena waktu itu aku mengikuti kata hati. Meskipun dengan ketidaksetujuan ya dari orang tua juga, yang mana meminta ini dikirimin job poster untuk daftar sebagai
sebagai engineer di perusahaan mana gitu kan, sering banget dikirimin lewat WhatsApp gitu ya, yuk daftar di sini jadi engineer, atau carilah pengalaman kerja lagi, atau carilah jadi dosen. Dan pada waktu itu aku hampir bimbang, apakah ya udah aku ambil jadi engineer aja, apakah aku ambil jadi teknisi atau engineer di bidang yang aku bisa tapi aku enjoy, atau mencoba dalam tanda kutip gambling, melakukan sesuatu yang aku senangi, yaitu berkarya di sosial media seperti sekarang, dan hidup berdasarkan aturan yang aku buat sendiri. Karena buat aku sendiri tidak menyenangkan untuk bekerja di bawah orang lain. Tentu ini tidak cocok untuk semua orang ya, tapi ini buat aku sendiri. Aku tidak ingin kerja 9 to 5, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, belum lagi di jalan, dan kerja untuk orang lain. Aku lebih senang ya udah hidup dengan apa yang aku punya, minimalism, frugal living, tapi hidup dengan happy, dengan bahagia karena melakukan apa yang aku sukai. Dan akhirnya aku memilih pilihan yang sangat berbeda dengan orang lain. Mayoritas alumni dari jurusan aku bekerja sebagai seorang engineer, dan harusnya aku pun demikian. Aku yang pertama kali lulus sidang sarjana di angkatan S1, aku yang pertama kali langsung dapat gelar magister di elektro angkatanku pada waktu itu. Tapi malah aku yang memilih bekerja di bidang yang sangat-sangat berbeda. Tapi pada akhirnya aku mensyukurinya. Kenapa? Gak masalah kok kita berbeda dengan orang lain. Kalau kita mau memperjuangkannya, toh nanti juga akan berhasil, juga akan sukses. Dan terima kasih diriku di masa lalu yang berani mengambil jalan ini. Fakta bahwa orang sukses bisa datang dari pekerjaan apapun. Sebagai contoh, adikku adalah seorang engineer, software engineer, spesifiknya mengembangkan aplikasi Android. Itu adalah kerjaannya, Android developer, dan dia bisa juga sukses dengan itu. Aku sebagai seorang content creator, sebagai seorang pembicara, bisa juga sukses di bidang ini. Kamu yang bekerja di company bisa juga sukses di situ. Setiap orang punya jalan suksesnya masing-masing. Dan sesekali, mungkin kamu seperti aku yang jalan suksesnya tidak mainstream, tidak standar, tapi kalau kamu mau berjuang, kamu pasti bisa. Apakah kamu mau berjuang atau tidak? Ingat bahwa kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, nggak akan ada habisnya. Ingat bahwa kitalah yang tahu apa yang cocok buat kita. Ingat bahwa tidak cukup kita hanya mendengar keluar. Mendengarkan saran, masukan, pendapat dari orang lain memang penting dan perlu. Tapi sesekali kita perlu mendengarkan ke dalam. Apa sih yang kita benar-benar inginkan? Apa yang membuat kita gembira? Apa yang membuat kita bahagia? Dan hadirkanlah itu lebih banyak dalam hidup kita. Apapun yang sedang kamu perjuangkan, semangat. Aku mendoakanmu. Semoga kamu bisa mencapai impianmu apapun itu. Hal yang terus-menerus aku ingat sampai sekarang adalah fokus ke purpose kita. Bukan hanya target, bukan hanya pencapaian, tapi apa misi hidup yang membuat kita merasa bermakna dan merasa berharga. Buat aku sendiri adalah dengan mengajak lebih banyak orang untuk mengupgrade dirinya, untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah kenapa ya di bisnis aku membuat berbagai kelas-kelas pengembangan diri untuk membuat orang jadi lebih baik lagi. Bukan mengajak kamu harus ikut kelasku, enggak, no. Hanya bercerita bahwa aku sangat happy menjalaninya. Bukan berarti mudah, justru sangat sulit di awal-awal. Bukan berarti ketika kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, jalannya akan mudah, akan mulus. No, justru sulit dan menantang. Bukan masalah mudah atau gampangnya, bukan masalah sukses atau enggaknya, bukan masalah seberapa cepat kita mencapai target rupiah tertentu, tapi apakah kita bahagia menjalaninya. Aku nggak bilang aku lebih sukses dari orang lain, aku lebih berhasil daripada orang lain. Dari teman-temanku banyak yang sudah sukses dan berhasil juga. Tapi aku bisa bilang bahwa aku bahagia menjalani pekerjaanku sekarang. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, aku menemukan kegembiraan itu. Maka apapun yang ingin kamu kejar, kejarlah. Aku tahu mungkin kondisi kita berbeda-beda, kamu punya tantangan tersendiri. Tapi kalau kita mau mencoba, luangkanlah waktu untuk membangun mimpimu, membangun impianmu. Karena kalau bukan kamu yang memperjuangkan tujuanmu sendiri, siapa lagi? Semoga video ini, sharing ini bisa memberikan manfaat
sedikit atau banyak buatmu, dan semangat untuk mengejar impianmu. Salam pembelajar.